Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mirabel Alvareta Maiswari dari kelas PIE 2024 dengan NIM 24030654108. Di sini saya akan menjelaskan fotosintesis. Sebelumnya kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya tumbuhan bisa bikin makanannya sendiri? Nah, itu karena proses fotosintesis. Tapi kira-kira gimana sih ilmuwan pertama kali nemuin proses ini? Apakah fotosintesis itu sains murni atau ada unsur lain? Dan metode apa yang dipakai buat meneliti ini? Yuk kita bahas sekarang. Pertama, kita bahas dari segi ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat dari sesuatu. Nah, kalau fotosintesis secara ontologi adalah proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan, alga, dan beberapa bakteri untuk mengubah energi matahari menjadi makanan. Fotosintesis menghasilkan oksigen dan glukosa yang penting buat kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Selanjutnya nih dari aspek epistemologi, yaitu bagaimana ilmu tentang fotosintesis ini ditemukan. Jadi, awalnya orang-orang percaya kalau tumbuhan mendapatkan makanan dari tanah. Tapi pada abad ke-17, ilmuwan mulai meneliti lebih lanjut. Yang pertama ada Jan Baptista van Helmont, melakukan eksperimen dengan pohon willow dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman gak hanya bergantung pada tanah. Yang kedua ada Joseph Priestley, menemukan bahwa tanaman bisa memperbaiki kualitas udara dalam ruang tertutup, yang kemudian kita tahu sebagai produksi oksigen. Yang ketiga, Jan Ingenhousz menyempurnakan teori ini dengan membuktikan bahwa tanaman menghasilkan oksigen hanya saat terkena cahaya matahari. Dari eksperimen mereka nih, konsep fotosintesis yang kita kenal sekarang mulai terbentuk. Yang terakhir yaitu dari aspek aksiologi, yaitu manfaat atau penerapan fotosintesis dalam pembelajaran IPA. Fotosintesis ini bukan cuma teori, tapi juga bisa dibuktikan lewat eksperimen di sekolah. Contohnya, siswa bisa melakukan percobaan dengan tanaman air Eleutheria untuk melihat gelembung oksigen yang dihasilkan saat fotosintesis berlangsung. Ini membuktikan bahwa fotosintesis bukan cuma konsep abstrak, tetapi bisa diamati secara langsung. Terdapat juga manfaat yang kita tahu, yaitu menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup, menyediakan makanan untuk tumbuhan dan ekosistem, dan yang terakhir menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Terus klasifikasi fotosintesis dalam sains. Fotosintesis ini termasuk sains, bukan pseudosains atau agama. Kenapa? Karena proses ini bisa diuji dengan metode ilmiah dan punya bukti eksperimen yang jelas. Terus kira-kira gimana sih para ilmuwan menemukan fotosintesis? Jadi, para ilmuwan menemukan fotosintesis dengan metode induktif dan metode ilmiah. Metode induktif berarti para ilmuwan melakukan eksperimen dan pengamatan dulu, baru menarik kesimpulan. Misalnya, Priestley melihat bahwa tanaman bisa memperbaiki udara. Kemudian, dia melakukan eksperimen lebih lanjut sebelum akhirnya menyimpulkan bahwa tumbuhan menghasilkan oksigen. Untuk metode ilmiah digunakan karena penemuan ini melalui tahapan observasi, hipotesis, eksperimen, analisis data, dan kesimpulan. Singkatnya, ilmuwan nggak bisa langsung tahu, tumbuhan bisa fotosintesis. Tapi mereka melakukan banyak pengamatan dan percobaan sampai akhirnya menemukan konsep yang benar. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan kalau fotosintesis adalah proses ilmiah yang terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Proses ini ditemukan lewat eksperimen ilmuwan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, fotosintesis termasuk sains karena terbukti dengan penelitian, bukan pseudosains maupun agama. Terus, proses ini bisa dipelajari dan dibuktikan lewat eksperimen sederhana di sekolah. Jadi, ternyata fotosintesis bukan cuma teori di buku, tapi hasil dari penelitian panjang yang akhirnya bisa kita pelajari dan manfaatkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.